Jokowi, Luhut, Trenggono, dan penjualan pulau-pulau Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Perdagangan pulau dimulai dari atas. Sejak tahun 2014, Indonesia memasuki era di mana tanah, laut, dan pulau bukan lagi semata-mata warisan bangsa, tapi diperlakukan seperti komoditas yang bisa ditawar, dijual, dan dinegosiasikan. Di tangan pemerintahan Jokowi dan lingkar kekuasaannya, pulau-pulau Indonesia yang dulu dilindungi dalam konstitusi, perlahan muncul satu persatu dalam iklan digital dunia. Situs-situs asing menampilkan pulau di Indonesia seperti brosur liburan, lengkap dengan harga, lokasi, potensi bisnis, hingga izin pembangunan. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum. Ini adalah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap cita-cita para pendiri bangsa. Pengkhianatan terhadap konstitusi. Pengkhianatan terhadap rakyat. Dan di balik semua ini, ada tokoh-tokoh utama, Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono. Pola besar, dari infrastruktur ke investasi maritim. Setelah menjabat 2014, Jokowi menjadikan poros maritim dunia sebagai salah satu visi utama. Tapi di lapangan, poros ini menjadi kedok dari gelombang penguasaan wilayah laut oleh korporasi dan asing. Proyek tol laut, ke kawasan ekonomi khusus, hingga reklamasi, semuanya membuka celah bagi kepemilikan privat terhadap laut dan pulau. Luhut, sebagai Menko Marves, berada di pusat koordinasi semua investasi maritim. Ia aktif menjual proyek-proyek kelautan ke investor luar, termasuk pembangunan resort di pulau-pulau kecil. Di sisi lain, Menteri Kelautan Trenggono, sejak 2020, malah menyempurnakan celah hukum itu. Bukannya menutup peluang penjualan pulau, justru membuka sistem lelang dan izin pemanfaatan ruang laut secara besar-besaran. Daftar pulau yang dijual sejak 2014. Berikut beberapa pulau yang dijual di masa Jokowi. Pulau Ajab, dijual 44 miliar rupiah, Kepulauan Riau. Pulau Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, diiklankan di situs asing. Pulau Kerengge, diumumkan dijual 12 miliar rupiah. Pulau Macan, diiklankan untuk investor, berkonsep eco-resort. Pulau Kaliage, disewakan investor asing sebagai resort privat. Pulau Joyo, milik pengusaha asing, dijual tanpa izin publik. Pulau Pangkil, terdaftar di situs Private Islands Online. Pulau Temawan, Bate, Menkiang, di Kepulauan Anambas, dimiliki investor luar melalui perusahaan lokal. Pulau Dekar dan Telaga Cina, Natuna, termasuk dalam iklan, pulau tropis untuk investasi. Sebagian dari mereka tidak benar-benar dijual sebagai sertifikat SHM sertifikat hak milik, tapi dijadikan hak pengelolaan 80-100 tahun, efektif seperti pemilikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Celah hukum, tidak ada undang-undang tegas yang melarang pemasaran pulau di situs asing. Kemendagri dan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak memiliki sistem kontrol yang memadai. Pemda dan kepala desa tergoda tawaran korporasi untuk mengelola pulau dengan janji pembangunan ekonomi. Kementerian Investasi membiarkan investor luar masuk dengan restu pusat. Dan yang paling menyakitkan, semua ini dibiarkan. Bahkan diam-diam diatur dan difasilitasi oleh kementerian. Peran Jokowi, tutup mata atau ikut mengatur. Sebagai presiden, Jokowi tidak mungkin tidak tahu. Ketika beberapa pulau muncul di situs penjualan online, yang terjadi bukan pembatalan, tapi klarifikasi yang kabur. Jokowi menempatkan Luhut sebagai kunci investasi laut dan Trenggono sebagai pengatur zonasi laut. Kalau Jokowi serius menjaga wilayah NKRI, seharusnya sudah sejak 2014 dia membuat undang-undang atau perpu yang melarang penjualan atau sewa jangka panjang terhadap pulau-pulau kecil. Nyatanya, tidak ada kejahatan sistemik Luhut dan Trenggono. Luhut Panjaitan menjadi motor proyek investasi kelautan. Mempromosikan konsep blue economy, yang memberi ruang korporasi internasional masuk ke pulau-pulau kecil. Menegosiasikan kawasan pariwisata privat dengan investor dari Uni Emirat Arab, China, dan Singapura. Sakti Wahyu Trenggono menerbitkan peraturan zonasi laut yang longgar. Membuka sistem perizinan daring, yang mempercepat alih fungsi wilayah laut dan pulau kecil menjadi resort atau kawasan investasi asing. Melemahkan nelayan lokal dengan membatasi izin tangkap tapi membuka lebar akses kepada korporasi asing.
Trenggono bahkan menyusun revisi RZWP3K, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang lebih pro-investor daripada pro-nelayan dan rakyat. Kasus-kasus yang mengerikan. Pulau Ajab ditawarkan investor asing dari Singapura, diiklankan sebagai lokasi resort eksklusif. Pulau Joyo dan Pangkil dipegang secara de facto oleh perusahaan luar negeri, meski lokasi di Bintan. Pulau Kerengge viral karena iklan dijual seperti tanah biasa, padahal itu wilayah kedaulatan. Semua kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dari pusat ke daerah runtuh. Atau sengaja diruntuhkan. Peran Pemda dan oknum. Banyak kepala daerah, bahkan camat dan kepala desa, mengizinkan penggunaan pulau untuk investor karena ada kompensasi dari uang miliaran hingga proyek infrastruktur. Mereka berdalih tidak ada larangan dari pusat. Inilah akibat dari ketidaktegasan pemerintah pusat, membuka ruang abu-abu untuk korupsi berjamaah. Apa bahaya penjualan pulau? Pulau strategis bisa dikuasai asing, membuka peluang intelijen asing membangun pangkalan tidak resmi. Nelayan lokal tergusur, zona tangkap dijadikan kawasan resort. Kedaulatan Indonesia jadi lemah, ketika pulau-pulau kecil jatuh ke pihak luar, Indonesia kehilangan kendali atas batas maritim. Pariwisata eksklusif hanya untuk elit, tidak untuk rakyat. Pembersihan etnis perlahan, warga lokal dipaksa keluar dari kampung halaman karena investor ingin lahan bersih. Jejaring penjual pulau. Broker tanah internasional bekerja sama dengan notaris dan pengusaha lokal. BPN, Badan Pertanahan Nasional, sering kecolongan atau malah ikut mengatur sertifikasi. Oknum di KKP dan Kemendagri mendiamkan pelanggaran administratif. Lemahnya DPR dan lembaga hukum. DPR sejak 2016 sudah mengangkat isu ini, tapi tidak pernah ada pansus. Mengapa? Karena banyak dari mereka juga terhubung dengan jaringan investasi. KPK dan Kejaksaan. Diam, ini bukan hanya kejahatan jual pulau, ini kejahatan sistemik. Apa yang harus dilakukan Prabowo? Jika Prabowo benar-benar mau membela kedaulatan NKRI, dia harus menangkap semua pelaku penjualan pulau, dari camat sampai menteri. Membuat undang-undang anti penjualan pulau. Menasionalisasi semua pulau yang terlanjur diklaim asing. Mengembalikan fungsi pengawasan pulau ke TNI Angkatan Laut. Menjadikan pelanggaran ini sebagai kejahatan terhadap negara. Strategi untuk rakyat. Rakyat harus sadar bahwa pulau bukan hanya wilayah geografis, tapi simbol kedaulatan. Jangan biarkan investor asing menginjak tanah kita seenaknya. Lapor bila melihat aktivitas asing mencurigakan di pulau-pulau kecil. Tekan DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang pelindung pulau. Ini bukan kesalahan biasa, ini pengkhianatan. Jokowi dan gerombolannya mungkin akan bilang mereka tidak menjual, hanya memberi izin. Tapi rakyat tahu, ketika satu pulau hilang dari peta publik dan muncul di brosur investor asing, itu bukan izin, itu pengkhianatan. Strategi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak datang untuk menjual tanah airnya. Dia datang untuk menebus, melindungi, menyembuhkan, dan membangkitkan bangsanya dari perbudakan dosa. Strategi Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi rakyat kecil, bukan menindas. Berkorban untuk kebenaran, bukan menjual kebenaran demi kuasa. Membela tanah pusaka, bukan menukarnya dengan uang asing. Membangun bangsa lewat integritas, bukan lewat tipu daya regulasi. Menumpahkan darahnya sendiri, bukan menjual tanah warisan leluhur. Tuhan Yesus berseru, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwanya. Markus 8 ayat 36. Dan hari ini, pertanyaannya bagi Indonesia adalah, apa gunanya membangun tol laut, kalau pulau-pulau kita dijual ke asing? Apa gunanya reklamasi, jika nelayan kita terusir? Apa gunanya investasi miliaran, kalau bangsa ini kehilangan tanah airnya? Saatnya bangsa ini kembali kepada Tuhan. Bukan kepada uang, bukan kepada investor, tapi kepada kebenaran, kasih, dan keadilan. Amin.